Terasa apa? Ada yang keluar. Kenapa? Ada yang keluar. Kalau pegangan saya kasar itu masih ada. Itu market. Coba diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak ada wibawanya ya ekonominya semuanya kayaknya jatuh Pak Herman. Jadi sekarang ini kalau saya lihat, kalau wataknya keras tapi ekonominya lembek, ekonominya lemah, imannya lemah, sholatnya males. Jadi seandainya, saya minta tolong, seandainya nanti setelah saya lihat lebih dalam ternyata loh kok ada santetnya umpama ini, berarti sama ndak usah memperbesar ndak usah memperbesar keadaan. Siapa nyantet, ndak usah. Yang penting Pak Herman sembuh gitu kan. Karena santet itu hukum alam. Di dunia ini pasti ada orang baik, ada orang jelek, udah biasa itu. Sudah sekitar itu dijalankan. Oh iya. Oh bungkus ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Teman, sahabat, saudaraku semua, ini ada konten menarik. Beberapa hari yang lalu ada orang telepon saya. Beliau bilangnya Pak RW, Assalamualaikum Gus Nur, saya RW kota ini ya, desa ini. Nah, ini ada warga saya yang sakit ya, intinya sakitnya aneh, begini, mengarah ke santet gitu ya. Saya sudah sering nangani seperti ini ya, tapi tidak pernah saya angkat menjadi konten di YouTube. Cuman ya wallahualam bisawab, kita perlu waspada lah ya. Apa ini pancingan, apa ini jebakan, apa ini kalau dalam tanda petik cebong, atau ini memang betul-betul orang yang asli membutuhkan pertolongan. Jadi orang ini sangat mengharap saya bisa datang ke rumahnya ya, ke desanya. Nah, hari ini insya Allah kalau Allah mengizinkan, kalau ada waktu ngejar ya, kita akan datangi rumahnya. Nah, sebelum itu saya akan telepon dulu orangnya, kira-kira keberatan nggak kalau saya syuting, kalau saya liput.
saya akan minta izin dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, teman-teman. Hari ini kita menuju ke rumah pasiennya. Tak teleponnya dulu. Kita ikuti apa ini asli, apa ini jebakan. Wallahu alam ya. Halo, assalamualaikum. Ini rumahnya Pak Herman ya? Oh ya, Pak Herman, saya sudah nyampe rel ini, masuknya jauh ke relnya. Mas belok kiri, Mas. Masuk rel itu jauh, Mas. Pak, jauh. Masuknya ke rel jauh. Halo, di situ ada Mas Munib. Mas Munib yang kenalkan sampean ada. Pak RW, Pak RT ada di situ. Daerah sini saya. Ya Allah. Ya, waalaikumsalam. Saya sudah masuk di rel. Berapa meter? Ya? Betul payu kuning. Saya sudah masuk di rel ini, Pak. Rumahnya sebelah mana? Loh, kok kecil jalannya, Mas? Iya, enggak cukup. Tapi bisa mobil masuk. Bisa. Ini rumahnya ternyata di depan terminal lama Probolinggo. Tuh, gimana tuh teleponnya? Halo. Oh. Jaringannya jelek di sini berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi. Halo, akhirnya buat konten juga seperti ini. Ini payungan ini. Oh ya sudah, ini saya kelihatan. Ya sudah, yuk. Assalamualaikum. Saman Pak Herman. Bisa. Oh, tapi parkirnya kok belum sempit loh jalan ini. Ya, terus masuk. Tanakan Mas Bek, mobil masuk dah. Kalau udah masuk parkir sini aja. Ternyata medannya sulit. Mas, bisa metu nih Mas. Sampean Pak RW. Keamanan. Oh, keamanan. Terus. Yang namanya Pak Herman yang mana ini? Pak Irwan tugas. Ayo, ya. Moga. Keamanan berarti Babinsa. Assalamualaikum. Iya. Corona di sini, Pak. Aman nggih? Ya, alhamdulillah. Aman. Jadi tuh mengundurkan diri. Sama enggak tahu. Ya punten, kalau syuting mboten napa-napa nggih. Telepon apa? Mesisan viral gitu. Alhamdulillah. Saya itu gini Pak ceritanya. Pertama itu ditelepon Pak RW. Iya. Mana Pak RW hadir? Belum dinas, masih dinas. Oh. Gus Nur, saya RW-nya Pak Herman. Pak Herman warga saya sakit gini. Kapan bisa ke Probolinggo? Terus tak inget-inget Pak Herman siapa, ndak inget-inget saya. Baru kemarin inget. Tuh.
teman saya yang tadi itu memang dulu sempat mengobatkan ini lewat teman yang tadi itu, tapi udah lama. Gitu. Sakit apa Pak Herman? Gatal ini masa ada gatal. Setahun 3 bulan sebelum ragu-ragu gatal dulu. Ini gatal lah. Coba cari apa? Ini terus juga. Nah, kumpul juga. Kadang bulan itu Sampai keamanan apa? Satpam apa? Berarti tetangga semua. Iya, bukan di sini. ini teman-teman. Sampai tak kos-kosan gitu. Saya aman tapi aman. Anu, kenal ke saya, sudah kenal ke saya. Belum. Tapi Kalau melalui anu itu, yang melalui yang viral-viral. nah, Dulu saya cerita di ini, masa Ya, Lambo Roli. Oh, ternyata sudah kenal di YouTube. Kalau untuk bertatapan langsung baru kali ini. Dia cerita dia ada Gus, apa Roli? Kubur dulu, tahu boleh Roli? Orang hidup Gus. Kalau saya sama Munif saya sering kumpul sama Pak Munif. Ini yang ikut saya bawa kubur, ber-20 tahun ikut saya ini. Munif juga. Udah sering aja kan. Lu aja nih. Seperti PP gue lah. Mana kos-kosan kan? Thank you. Ya udah, saya mulai. Coba saya minta air putih 1 gelas. Sini. Ya, jadi gini, live deh, Pak Sudan. Jadi gini teman, ternyata yang sakit ini beliau beberapa minggu yang lalu. Sampai inget ya waktu kemarin kita kudum apa itu di rumah itu kan ada telepon masuk, itu Pak RW, makanya takkan. Ternyata sekarang Pak RW-nya lagi dinas, sibuk, nggak bisa nemuin, tapi nggak apa-apa. Intinya saya udah nyampe ke sini, kita lihat penyakitnya apa, kita obati ya, mudah-mudahan manfaat. Silahkan dikembangkan imajinasimu, ikuti acara ini dari A sampai Z, kembangkan imajinasi, ambil ilmu yang baik, buang yang tidak baik. Tujuannya datang ke sini cuma ngobati orang, bantu orang, mudah-mudahan sembuh, baik secara sugesti, secara lahir, secara batin sembuh, gitulah intinya. Nah ini kalau tak rekam ini supaya bisa dilihat orang banyak, supaya ada ilmu, ada hikmah yang bisa dipetik sama orang banyak gitu. Ya bukan maksudnya mau apa, buka aibnya sampai enggak, ya enggak apa-apa. Bismillah. Saya mulai ya Pak Herman ya. Nama aslinya siapa Pak Herman? Ya Herman saja. Anaknya berapa? 6 Subhanallah. Ada di sini semua. di Probolinggo. Oh, istri 1. Satu. Alhamdulillah. Sakitnya selain gatel, Sama gula. Apalagi secara yang aneh-aneh apa enggak ada? Apa? Nah, itu kemarin saya sempat saya seringan tak kado pikir pindah-pindah bisa Apanya pindah-pindah? tempat yang panas kadang saya besar apanya Gimana? lulus Apanya pindah-pindah? Apanya? tempat ini dulu aku pikir pas lagi ini kan panas pindah ya langsung pindah lagi sini pindah lagi situ ya. Maksudnya apa? Ya apa tadi maksud dipikir? pikir yang Nah, itu tiba-tiba sini terasa panas terus pindah ya pindah tempat duduk maksudnya. pindah tempat duduk ternyata Iya, kan Munif. ada yang dingin yang panas tidak Senopati yang paling parah masuk situ alhamdulillah sering di tempat duduk sering pun sampai tapi ribut Timbulnya dulu. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa? Ada yang keluar. Kalau tegangan saya dasar itu masih ada. Keluarkan. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berapa kali berapa ini Pak Herman? 3 Kira-kira. kali 4 itu 2 juta. Karena dari ini Sampai kalau ngomong nggak bisa jelas ya, pelan ya. yang keluarnya keras dari sini, yang keras. Saya mau menyampaikan sesuatu ke, anggaplah sama saksinya ya, tetangga kan. Ya, Oke. ya semua. Yang baik diambil, yang tidak baik nggak usah diambil, dibuang. Terus apa yang nanti akan saya lakukan di sini, apa istilahnya ya, mau disimpan boleh, mau diumumkan ke orang juga nggak apa-apa, terserah, tergantung Pak Herman. Yang penting semuanya ada hikmahnya ya. Coba rokoknya dimatikan dulu, ayo rokoknya dimatikan dulu. Nah, nanti merokok lagi ya. Nah. Pak Herman ini kalau saya lihat sepintas memang orangnya jarang sholat. Saya tidak tahu bener apa enggak, tapi aura tidak bisa dibohongi. Ya, tadi waktu saya sentuh kayak min sama plus, nggak nyambung. Jadi memang jarang sholat, males sholat. Mohon maaf kalau salah Pak Herman ya. Jarang, males, tidak ada auranya. Terus ya tidak ada wibawanya ya, ekonominya semuanya kayaknya jatuh untuk Pak Herman ini. Jadi sekarang ini kalau saya lihat, kalau wataknya keras tapi ekonominya lembek, ekonominya lemah, imannya lemah, sholatnya males. Jadi seandainya, saya minta tolong, seandainya nanti setelah saya lihat lebih dalam ternyata loh kok ada santetnya umpama ini, berarti sama ndak usah memperbesar ndak usah memperbesar keadaan. Siapa nyantet, ndak usah. Yang penting Pak Herman sembuh gitu kan. Karena santet itu hukum alam. Di dunia ini pasti ada orang baik, ada orang jelek, udah biasa itu. Di dunia ini pasti ada tukang santet, nggak mungkin nggak ada. Nah, santet itu, ini saya ngomong hukum standar dulu, hukum fikih dulu, standarnya. Di luar itu memang ada kemungkinan ada, tapi saya ngomong yang standar. Kalau sama mampu diserap, kalau tidak mampu tanyakan nanti ke saya. Santet itu tidak masuk kepada orang yang sholat, setuju tidak? Kalau ada orang sholatnya tekun, khusyuk 5 waktu, lillahi ta'ala, santet tidak masuk. Santetnya sudah kaya raya, tapi masih masuk santetnya, ada memang. Berarti ada faktor lain. Nabi Muhammad aja kena sihir kok, gitu ya. Nah kalau Pak Herman ini, maaf lo ya, jangan tersinggung lo ya, jangan tersinggung ya. Kalau Pak Herman ini seandainya kena santet, wajar ndak sholat, sholatnya males, bolong-bolong. Terus dulu waktu mudanya kayaknya kalau dari auranya suka main dukun ini kayaknya ini, suka mengumpulkan barang-barang jasa, hizib, ngisi-ngisi barang-barang yang aneh-aneh. Ya wajar, yang sholat aja kadang masih kemasukan, apalagi yang tidak sholat. Jadi nanti kalau misalkan ada santetnya di sini,
oh ya pantas lah kakek mun kening santet ya tak bojen. Jadi tidak usah nyari tukang santetnya, tidak menyelesaikan masalah itu, biar itu santet itu. Nanti kalau saya ngomong, waduh sampai disantet orang ini Pak Herman, yang nyantet siapa? Ini ciri-cirinya gini. Kan fitnah nanti. Saya pulang, ndak enak tetangga sampai nanti, ndak enak. Lebih baik ndak usah tahu, yang penting sembuh. Kan gitu. Ambil hikmahnya. Yang nyantet sampai ini rambutnya keriting umpama, kan nanti sampai sudan sama orang yang keriting nanti. Orangnya si keriting robono si nyantet, kan ndak boleh begitu. Ndak menyelesaikan masalah namanya. Jadi memang tadi saya lihat sangat banyak aura yang kotor, sangat banyak. Jadi gini, kalau bis akas ini disantet orang wajar banyak bisnya. Jadi kalau logika ya, Saman beli mobil baru, ada tetangga sakit hati, wajar. Padahal itu uangnya Saman sendiri itu beli mobil itu. Tapi ada orang sakit hati itu ada. Saman beli kipas angin, uangnya sendiri. Tapi ada tetangga Saman yang 3 hari nggak bisa tidur kepanasan karena Saman beli kipas. Nah, itu namanya orang iri. Nah tapi kalau Pak Herman ini sepintas saya sempat heran, kalau ada orang iri nyantet, apanya yang diirikan? Mobil tidak punya, pesawat tidak punya, apanya yang mau diirikan? Tapi kalau diputar lagi, orang iri itu tidak karena kaya, ya tidak karena apa, pasti ada penyebabnya. Santet itu ada yang mahal, ada 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta ada santet itu. Yang gratis juga banyak. Kan gitu mikirnya. Lah, apa kan kok lah santet tapi kok tak sama aja. Mau kakek sakit kok sakit kia tak terima. Kan bisa santet seperti itu. Gratis tidak usah bayar. Tapi ada di kota-kota santet itu dibisniskan, dijual. Nah, mungkin Pak Herman ini kena santet yang gratisan tadi itu mungkin. Wallahualam bishawab. Tapi udah lama ini kayaknya kejadian ini. Jadi penyakit kulit tadi itu hanya efek, itu bukan itu, karena mungkin ya tadi itu tidurnya kalau bangun siang terus kayaknya ini, ya jarang subuh itu jarang, pasti masih tidur. Mana anaknya? Saman anaknya mana? Saman anaknya Pak? Lu sudah punya anak besar? Ini yang bungsu. Subhanallah. Pak, Mas, apa kalau subuh sholat subuh? Enggak kan? Terus bangun kalau pagi. Bangunnya jam berapa? Kalau saya lihat dari auranya bangunnya siang. Jam 7, jam 8, jam 9. Nggak bisa. Makanya ini udah kompilasi, ya santet ya ada, ya penyakit dari dirinya sendiri ya ada. Udah nyampur ini. Ya males, ya pikirannya yang nggak jalan, logikanya nggak jalan. Dulu mudanya memang semangat, tapi ya tadi itu semangat campur-campuran ini semangatnya. Ya maksiat, ya macam-macam. Masya, ya untung tadi saya lihat ada sedikit cahaya tadi. Kalau saya lihat itu sedikit, kayaknya juga sempat hobinya bis ke rumahnya kiai-kiai, ada tadi hawa-hawa seperti itu. Sama hobi ke rumahnya kiai-kiai. Masih bawa gandeng, masih bawa gandeng sempat cepat ya. Bawa gandeng itu apa maksudnya? Bawa truk gandeng. Ke kiai hobi, ke kuburan hobi, sama-sama jalan. Jadi hak sama batil dicampur. Itu belok. Benar. Ya, jadi gini ya kesimpulan saya. Kalau dari tubuhnya sudah banyak penyakit, tapi itu sudah bawaannya, sudah memang makannya nggak sehat, istirahatnya nggak sehat, ibadahnya nggak sehat, cara hidupnya nggak sehat, jadi memang penuh penyakit. Di samping itu saya lihat rumah ini juga ada sesuatu yang aneh, tapi saya nggak tahu apa memang dari beliau atau dari mana. Nanti kita lihat setelah ketemu nanti, baru kedeteksi nanti. Tapi saya titip ya, kalau ada apa-apa nanti ini pokoknya Saman harus dewasa, harus cerdas. Nggak usah terus nanti saya pulang dari sini terus dipanggil kiai, nggak usah ya, nggak usah diumum-umumkan. Gus Nur gini-gini, nggak usah, sudah. Pokoknya ambil yang baik-baik saja.
Masya Allah. Ya Allah. Ini anak bungsu. Bungsu itu kan terakhir. Berapa umur sampai? 64. Ya Allah. Sudah nikah mas? Alhamdulillah. Jangan niru bapak ya. Tapi ini juga jarang sholat juga nih kayaknya nih. Ayo sholat ya, saya pulang sholat ya. Ini anak juga. Jarang sholat juga. Jarang. Masya Allah, gennya sudah. Saya tidak menyalahkan ibu saya. Kalau saya lahir dari rahim ibu yang miskin, tapi saya janji tidak akan membiarkan anak saya hidup dalam kondisi kemiskinan. Itu prinsip gitu. Saya tidak menyalahkan bapak saya, ibu saya seandainya dulu malah sholat, tapi saya tidak akan membiarkan anak-anak saya malah sholat gitu. Dan nasib itu jadi gini mas, saya tak ngomong sama anak-anaknya sekarang, kalau sampean masih hidup seperti ini, sampean umur berapa sekarang? Besok umur 64 sama dengan bapaknya, berarti tidak jauh beda. Ya, ini sudah cermin hidupnya sampean besok kalau nggak dirubah dari sekarang. Oh, tang bapak deh iya deh. Oh, berarti kok laku deh iya gia lah pada, tidak jauh-jauh. Jadi mulai sekarang dirubah sholatnya, kerjanya, itu kan minimal harus lebih dari bapak, ekonominya, imannya terutama. Ya Allah, subhanallah. Ya sudah cukup insya Allah. Saya tak mulai mencari ya rumahnya sampai ya. Saya boleh masuk jalan-jalan? Sudah merokok sudah. Amit ya, Bu Amit ya. Ini istrinya. Sholat. Alhamdulillah. Suaminya suruh sholat ya. Ya, mari. Lipat aja, dilipat aja, coba tuh. Lipat aja saya gawe iki. lap Tidak apa-apa. Sapu ya. Tapi hati-hati, kadang-kadang seperti ini banyak yang modus, banyak yang nipu. Ilmunya asli, tapi setelah selesai disuruh beli sikep, beli jimat, beli minyak sampai jutaan. Nah, itu biasanya gitu pak, pakai sorban, pegang tasbih, macanya macak kiai. Hati-hati, pokoknya yang cerdas lah ya. Insya Allah. Sama tidak apa-apa dibuka keramiknya. Punya uang beli lagi. Lengkis. Nanti saya kasih uang tak apa-apa ya, saya ganti tak apa-apa. Lengkis. Sebentar. Oh, bentar. Berarti saya minta tolong antara sampean ini siapa yang gali ini? ya Ini yang kuat, ini yang kuat. Keamanan harusnya. Nah, jangan ada hubungan darah nanti nyaut nanti. Orang luar aja. Oh iya itu. Jadi teman-teman, alhamdulillah ternyata
Nih di sini ini ada sesuatu yang kuat sekali energi negatifnya. Bisa bentar ya, sama duduk sini dulu. Jadi ini Pak keamanan yang ada di sini itu anaknya sama tetangganya ya. Iya. Selama proses gali ya Al-Fatihah atau apalah ya, bantu-bantu doa, bantu ngaji. Ini sudah nggak bahaya sebenarnya, ini sudah kalau boleh dibilang mati nih, nggak fungsi sebenarnya. Tapi kalau nggak diambil ya nggak enak juga. Gitu. Kayaknya ini masya Allah keramik yang ini insya Allah. Ya sebentar. Air putih 1 gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi sama nggak usah ngelewati sampai ke sini, diem aja biar katanya bapak ini sudah. Saya sama sampean tetap di situ. Ini jangan lewati ini. Ya, hidup mati biarkan bapak ini sudah, insya Allah tidak ada apa-apa. Sampean minum air ini, terus selama gali, apalah pikiran jangan sampai kosong. Istighfar, sholawat, pokoknya jangan sampai kosong pikirannya ya. Bismillah, tidak usah takut. Bismillah. Coba yang ini digali di sini, sekitar sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. boleh. Kalau mau reng, sudah sekitar itu didalamkan. kalau kita bisa lebih besar. Oh, susu. Oh iya. Oh, bungkus ya. Bungkus ya. Udah ya. Kita dapat pola mana? Kamu buat apa? Telu. Salian telu. Rasa deket-deket dulu ya. Iya. Masya Allah, deket-deket. Iya, boleh. Ya ini. Jadi akhirnya saudaraku jamaah semua yang sedang nonton, baik yang langsung ataupun yang di luar, ternyata ini dalamnya. Kalau secara fisik kayaknya pocongan, biasalah ilmu dunia seperti ini gak jauh-jauh dari pocong. Monggo dibuka, bismillah. Dibuka pun. Ini kamera live dari tadi ya.
nggak potong, nggak putus, nggak edit, jadi langsung. Saya nggak mendekat sama sekali ke keramiknya. Saya nggak pernah ketemu orang ini, yang gali juga tetangga sendiri, keamanan sini. Iya. Apa itu? Hujan. Bentar. Oke. Terus sampai enggak. Bau. Aku. Oh, rambut Mas ya? Iya. Coba diurai Mas dikit-dikit. Rambut. Pisau. Aku. Taruh sini. Taruh sini. Lain kafe, pasang kembang api ya. Gini ya? Iya. Biar enak ya. Kumpul dengan barang besi. Nanti. Masya Allah. Ya Allah. Buat di laut ini. Iya. Yang nanya. Silet. Ah, belum Pak. Berapa tahun itu? Tanah itu ya. Silet ini. Tulang. Ini tulang ini. Oh, ada tulangnya. Ya ada tulang ini. Itu yang dibungkus es kresek itu apa? Si nanti. Leng. Jarum. Ada jarum. Baut ini. Udah. Ini ya. Iya. Oke. Bisa aja ini ya. Tanah Kuburan lah ya biasanya Iya. itu. Ini Bisa ya. ya kan. Mah. Ya, mah. Tanah. Sepertinya tanah. tanah kuburan. Mungkin karena di rumah ini masih ada yang sholat. Kalau tidak ada yang sholat tambah parah mungkin ya. Beruntung sama punya istri yang ahli sholat. Ibunya kasihan punya suami tidak sholat. Sudah tak ingat mulu, Pak. Sudah pilihku sudah tak ingat terus. Ya Allah. Ditutup apa? Ya ditutup Ya, saja. biar enak ya. Balik lagi. Ditutup. Ya, agak muat. Dulu pernah meletus ini, Gus. Di mana? Bukan di sini cuma katanya Ah, coba deh. di belakang dulu pernah Bapak pernah diserang dulu Di depan. yang meletus kayak petasan itu Bilang keramik. Bilang tanah. di atas itu Oh. Dengar sendiri sampai. Terus kalau Apa? saya di depan sini. Dengar sendiri. Iya. Meledak gitu. Kayak petasan itu, Pak. Oh, enggak panas ya begini ya. Ya, jadi ini anaknya beliau bersaksi katanya pernah dengar ledakan di sini. Ledakan tapi keras tapi dilihat nggak ada apa-apanya ya. Ya, jadi saya tutup begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa saja tadi itu kesini pakai sorban, itu kan, terus kesurupan, pura-pura itu bisa seperti itu. Tapi enggak, itu namanya mencari keuntungan, memanfaatkan situasi seperti ini, ya, membodohi umat, nggak boleh seperti itu. Sebelum saya pamit, yang mau saya sampaikan ke sampean tadi itu, saya hanya mengulang. Santet itu ada yang mahal, ada yang gratis. Orang iri itu nggak harus kaya. Orang miskin pun kadang-kadang juga punya penyakit iri, gitu kan. Makomnya beda-beda. Kalau orang kaya beli mobil Alphard
Biasanya yang iri ya sama-sama kayanya. Tukang becak beli TV hitam putih murah bekas, yang iri ya tukang becaknya, sama gitulah, sesuainya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi yang penting adalah tadi itu, dunia ini sudah hukum alam sunatullah, harus ada maling, harus ada penjahat, harus ada pelacur, harus ada tukang santet, harus ada orang bejat. Kalau nggak ada itu nanti nerakanya nggak ada yang ngisi. Kalau nggak ada itu berarti nggak ada kiai, nggak ada polisi, nggak ada ustadz, berarti nggak ada kitab, berarti nggak ada apa-apa, berarti nggak jalan hidup ini. Ada orang jahat, ada tukang santet supaya kita pasti ada manfaatnya untuk kita gitu loh. Paham nggak maksudnya gitu? Nah, yang penting sampean itu untung nggak jadi tukang santetnya kan gitu. Kan pilihannya dua, jadi tukang santet apa disantet. Nah, kalau bisa nggak dua-duanya, aku nggak mau disantet, ya nggak mau jadi tukang santet. Dua-duanya. Hidup itu kan hanya seperti itu pilihannya. Nah, tapi sudah saya katakan tadi di awal, ini semua salahnya Pak Herman sendiri. Dari awal tadi sudah saya tekan itu. Ya, sholatnya males, pagi tidur, ya memang mudanya suka main dukun. Nah, jadi memang kotor, memang dari Pak Hermannya sendiri. Nggak mungkin santet ini masuk kalau Pak Hermannya bersih kan gitu ya. Jadi nggak usah nyalahkan orang lain, Pak Herman introspeksi. Ya, sama nggak usah nanti telepon saya, Gus siapa sih nyantet, nggak usah ya. Boleh Gus, nggak usah sampean sholatnya. Nah gitu ya, yang penting sholat, bukan sehatnya sholat ya. Masya Allah. Sudah pulang dari sini ditambah imannya, jangan ininya tok yang difokus, sholatnya. Oh, ini sekarang kena Pak Herman ini, tidak menutup kemungkinan besok-besok kena ke saya ini. Makanya mumpung belum kena, petik hikmahnya. Oh, yang sholat aja kadang masih kena, apalagi yang tak sholat. Jadi sehatkan jasmaninya sampean, makan yang enak, pikiran yang enak, tidur yang cukup, jangan berpikir buruk kepada apapun. Sehatkan jasmani, sehatkan rohani sampean, sholat tepat waktu, makmurkan masjidnya. Jadi tidak usah percaya dukun, tidak usah percaya paranormal. Santet ada, percaya, tapi tidak usah mikir santet. Yang penting mikir ekonomi sekarang. Gimana supaya anak istrinya itu cukup ekonominya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Sampai sekarang gimana, janji ya, jangan iya aja sholatnya ya. Harusnya sama jadi imam, makmumnya semua itu, anaknya istrinya itu makmum. Masya Allah. Ya Allah. Ya gitu ya saudaraku, saya ngomong ini. Jadi sama tidak apa-apa ya ini masuk kamera. Bukan aib ya, jadi ditonton 10 negara nanti ini, besok viral ini ya. Jadi petik hikmahnya, ambil yang baik ya, believe or not, percaya nggak percaya. Jadi penting nggak penting, yang penting pasca, yang penting setelah kejadian ini bagaimana supaya imannya tuan rumah ini bertambah, itu yang penting. Saya masuk ke sini tadi gelap auranya. Setelah saya petani, kalau orang Jawa bilang diurai pelan-pelan, oh ternyata memang ya tadi itu nggak sholat, malas, main dukun masa mudanya. Ternyata semua anak-anaknya juga nggak ada yang sholat, cuma istrinya tok. Nah, jadi memang sudah penuh dengan gelombang-gelombang negatif di rumah ini. Nah, jadi sudah nggak usah beli sikap ke saya nggak jual sikap, saya nggak jual jimat. Pokoknya janji 5 waktu, duha, tahajud, tidak bisa paksa. Terutama anak-anaknya. Ini saya emang anak-anaknya aja kalau gitu. Bapak udah anak-anaknya kasih contoh. Ini cukup ini baca jamaah ini. Kiblatnya mana kiblatnya? Sana ya. Jangan janji sama saya, janji sama dirinya masing-masing. Mulai sekarang berjamaah di sini. Siapa yang bisa ngimami? Bisa. Ya. Anaknya ngingat, ayo Pak, bejeng gitu ya, ingatkan ya. Ayo nak bejeng, mulai sekarang, mumpung ada umur. Masya Allah. Nanti kita belikan karpet, belum perlu, tidak punya karpet, yang utuh tidak punya. Tapi janji dipakai sholat ya.
tak ganti keramiknya, tak belikan karpetnya. Nah, jadi nggak mau. Jadi saya bukan dukun teman ya. Kalau saya dukun bayar, tidak usah bayar. Saya yang nanti belikan karpetnya, yang penting dibuat sholat. Berapa karpet sini Pak 1 meternya? Berapa Ustaz? Ada yang tahu? Kira-kira berapa 1 meter? 1 meter perkiraan 76 mungkin. Oh, udah sampai 100. Nggak sampai ya kan, anggap itulah 100. Anggap 100 ya. Ini berapa meter ini? 3,5. 3 kali 4. Kali 3. 3 kali berapa? Jadi berapa 12. uangnya? Berapa uangnya? 12.000. 15 kalau 100 ya 1.700. Oh, masa sih? Segini? Kalau per meter mesakinya 100, yang enggak 100. Saya punya uang berapa ini? Saya tadi nggak niat. Oh, cuma 200. Tidak apa-apa, beli keramik dulu ya. Keramiknya berapa? 50. Mas Pik, sama sini, sama tak kasih tugas ini. Sama sini. Nah, ini tim dakwah kubur saya, sini. Nanti biar ini yang belikan keramiknya, ya nanti uangnya tak kasihkan dia. Belikan keramik. Tapi contoh yang sama ini apa? Contoh Oh, bukan keramik, karpet. Karpet. Ya. Ya masih ya. Ya, besok nanti uangnya tak kasihkan dia. Besok biar kesini jam berapa janjian beli karpet penuh sama sajadah. Saya tidak minta apa-apa demi Allah ya Allah, sama harus sholat. Ini rumah dipakai sholat berjamaah sama imamnya. Serius saya ini. Ya Mas Bek ya. Habis ini ngambil di ATM. Ya saya izin ya Mas ya. Moga saya. Nggih. Saya. Oh, nggih. Ini kok kurus kenapa? Nah itu saya mau lihatkan ini juga kasihan ini. Ponaan ini. Hah? Ponaan ini. Ponanya sampean sakit. Dulu pernah kena itu. Lama sakitnya. Cucu sama lahir ini. Tapi kok kurus? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, memang gini ya, tapi sehat ya. Sudah keluarga. Udah cerai. Masya Allah, anaknya